Halo teman-teman, hari ini saya kepengen sharing sebuah cerita sama kalian dan cerita ini adalah kisah nyata gitu. Jadi ceritanya gini teman-teman, saya ini punya dua orang teman. Dua orang teman saya ini, dua-duanya itu adalah single mom dan dua-duanya ini sama-sama punya anak. Sama-sama punya anak satu. Jadi yang single mom A punya anak satu dan single mom B punya juga anak satu gitu. Jadi teman-teman di Australia sini teman-teman ya, ada yang namanya Centrelink. Centrelink itu adalah semacam kayak bantuan pemerintah untuk orang-orang yang pendapatannya itu di bawah rata-rata gitu teman-teman. Jadi kayak misalnya single mother, terus habis itu orang yang pensiuner, terus habis itu mungkin keluarga yang baru saja mengalami kayak apa ya, hardship financial itu loh, financial hardship kayak misalnya kayak bangkrut, atau misalnya mereka lagi mengalami kesusahan ekonomi, atau misalnya pokoknya kependapatan income keluarganya itu di bawah standar rata-rata gitu ya. Itu tuh mereka mendapatkan bantuan pemerintah yang namanya Centrelink gitu. Nah, di sini itu teman-teman ya, bantuan pemerintah dari Centrelink itu tuh jumlahnya tidak semua orang rata gitu. Jadi bantuan pemerintah itu tergantung dari income-mu dulu gitu. Jadi misalnya si A misalnya income-nya 30 juta. Nah, nanti misalnya bantuan pemerintah itu sekitar 10 atau 20 juta gitu. Terus habis itu si B income-nya misalnya 40 juta. Nah, nanti bantuan pemerintah itu lebih sedikit lagi, misalnya cuma 10 atau 5 juta kayak gitu teman-teman. Jadi bantuan pemerintah itu tergantung dari income-nya kita seberapa banyak gitu ya. Nah, teman saya yang single mom A ini, dia itu memiliki mindset yang seperti ini. Aku nggak mau kerja terlalu banyak gitu loh. Jadi dia nggak mau kerja yang jamnya itu terlalu banyak. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa kalau misalnya saya kerja terlalu banyak, maka otomatis bantuan yang saya dapatkan dari Centrelink itu jadi lebih sedikit gitu loh. Jadi kayak kalkulatornya tuh tinggi banget gitu teman-teman. Jadi dia padahal dari sama bosnya itu menawarkan dia banyak jam gitu. Oh, kalau kamu mau, kamu bisa kerja full time. Kalau kamu mau, kamu bisa mendapatkan kesempatan ini dan itu gitu loh. Tapi semua kesempatan yang diberikan sama dia itu, dia nggak mau terima gitu. Kenapa ya? Simply karena satu, dia nggak mau kerja terlalu banyak, karena dia nggak mau income-nya itu terlalu tinggi, sehingga nantinya dia itu tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah yang lebih banyak lagi gitu. Jadi kalkulatornya tuh lumayan tinggi gitu. Lalu kemudian teman saya yang single mom A ini ya, begitu dia separate sama suaminya. Jadi di Australia ini juga teman-teman, sebelum kalian diputuskan bercerai oleh pengadilan, itu kalian itu harus separate dulu, berpisah dulu dengan suami selama 2 tahun gitu. Baru nanti keluar keputusan bercerai dari pengadilan setelah 2 tahun itu gitu. Nah teman-teman, begitu teman saya ini beberapa bulan dia berpisah dengan suaminya gitu ya, dia tuh langsung sibuk dengan yang namanya mencari penggantinya suaminya. Jadi, nah pada saat itu jujur saya sebagai temennya ya, saya itu memberikan nasihat seperti ini. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya sebenarnya nggak setuju kalau kamu itu mencari pasangan sekarang ini gitu. Ini kalau pendapat dari saya gitu ya. Kenapa? Karena kamu sendiri belum selesai, kamu belum selesai dengan masalahmu, kamu belum selesai dengan dirimu sendiri, anakmu juga masih belum selesai dengan traumanya dia, dengan masalahnya dia gitu ya. Karena kan biar bagaimanapun perpisahan orang tua itu memberikan dampak buat mentalnya si anak gitu loh. Dan juga dia pun belum selesai dengan hubungannya dengan suaminya gitu, karena masih dalam proses kayak separate gitu ya, masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan gitu. Akan tetapi sayangnya teman saya ini nggak mau mendengarkan saya teman-teman. Jadi dia terus kayak kayak bergulir gitu, cari pasangan gitu. Dan somehow ya, mencari pasangan di online itu tidaklah semudah yang kita pikir gitu teman-teman. Jadi teman saya ini tuh dia selalu end up dengan kayak orang yang cuman mau one night stand, terus habis itu orang yang cuman mau kayak main-main doang gitu loh. Dan sering banget saya melihat dia itu kayak menangis, sedih gitu loh. Bahkan saat dia punya pacar pun gitu ya, kayaknya kayak penuh dengan drama gitu menurutku gitu ya. And I was like, actually you shouldn't do that gitu loh. Tapi siapalah saya ini teman-teman ya. Saya ini bukan siapa-siapa, cuma seorang teman yang cuma bisa memberikan nasihat ya sebatas seorang teman aja gitu. Karena in the end semua
keputusan itu kembali lagi dari orangnya masing-masing gitu. Nah, lalu yang kedua adalah teman saya yang single mom B. Teman saya yang single mom B ini juga bekerja, teman-teman ya. Dia juga mendapatkan bantuan dari pemerintah, yaitu namanya Centerlink itu, ya. Tetapi dia itu kerjanya gila-gilaan. Lumayan gila kalau saya bilang. Dia itu kerjanya kayak saya gitu. Dia kerja sampai 7 hari seminggu. Bahkan dia melakukan double job. Jadi pekerjaan utamanya dia itu adalah menjaga orang yang disabilitas gitu ya. Dan ada dia mengambil pekerjaan juga sebagai bartender. Jadi dia benar-benar tuh kayak gila banget kerjanya gitu loh. Padahal kalau kita mau pikir, ngapain sih kamu kerjanya banyak-banyak gitu ya? Kamu kan bisa dapat bantuan pemerintah. Kalau kamu kerja terlalu banyak, income kamu terlalu banyak, maka bantuan pemerintah yang kamu dapatkan juga jadi semakin sedikit gitu. Tapi teman saya, teman-temannya yang single mom B ini, she doesn't fucking care about that gitu. Dia nggak peduli dengan bantuan pemerintah itu. Pokoknya yang dia lakukan adalah she keep pushing the best out of her gitu. Dia lakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan gitu. Dan selama saya mengenal teman saya ini yang single mom B ini selama 4 tahun gitu ya, nggak pernah sama sekali dia menyinggung soal laki-laki. Dia nggak pernah sama sekali kayak, aduh aku mau cari cowok nih, aduh aku rasanya kayak sendiri nih gitu loh. Karena begini teman-teman ya, dari kedua teman saya ini, single mom A dan juga single mom B, mereka itu sama-sama pernah mengalami yang namanya hubungan yang abusive. Domestic violence, mereka pernah rasakan, mental abuse, mereka udah pernah rasakan gitu ya, dihina, dimaki, dicaci, dikasarin, dipukul, mereka udah pernah merasakan hal itu gitu. Lalu kemudian teman saya yang single mom B ini, dia nggak mau dulu cari cowok gitu. Dia nggak tahu kapan gitu, tapi pokoknya intinya dia bilang, I'm not ready at the moment gitu. Sekarang yang aku lihat gitu ya, dia lebih kayak spend time dengan girlfriend-nya, dia menghabiskan waktu dengan teman-temannya yang cewek-cewek, dan dia lebih fokus sama keluarganya gitu ya, sama mamanya, sama papanya, sama saudara-saudaranya, sama anaknya gitu ya. Pokoknya dia berusaha melakukan apa yang terbaik yang bisa dilakukan untuk keluarganya dan untuk dirinya sendiri gitu. Oke, fast forward, setelah 4-5 tahun saya mengenal teman-teman saya ini yang para single mom, inilah dia hasilnya yang saya lihat saat ini teman-teman. Single mom A masih begitu-begitu aja, masih jadi pegawai yang kerjanya nggak banyak gitu ya, yang pendapatannya begitu-begitu aja, yang masih penuh dengan drama akan hubungan relationship-nya dengan pacarnya dia, masih banyak drama dengan anaknya dia, karena mental anaknya sendiri belum benar-benar disembuhkan dari perceraiannya dia dengan suaminya gitu. Lalu kemudian rumah juga masih renting kayak gitu ya. Sedangkan teman saya yang kedua, yang sama-sama single mom, ya, setelah lama saya nggak ketemu dia, teman-teman bayangin nggak? Ada 1 tahun saya nggak ketemu dengan teman saya yang single mom B ini, dan waktu saya ketemu dia terakhir, saya tuh kaget setengah mati teman-teman. Jadi teman saya yang single mom B ini, dia tuh lumayan overweight, jadi dia tuh overweight banget teman-temannya gitu ya, kayak 100 kilo lebih gitu. Dan waktu saya ketemu dia tuh tiba-tiba jadi kurus gitu, kurus banget gitu, sampai aku kaget gitu loh. What are you doing? Aku bilang gitu, kamu kok jadi kurus kayak gini gitu loh, kamu turun berapa kilo gitu. Dan dia bilang, oh ya aku turun 55 kilo. What? Dia itu bayangin ya teman-teman, dia hampir kayak berarti loss-nya itu satu manusia sendiri gitu loh. Dia loss sampai 55 kilo teman-teman. Dan kemudian aku tanya, kalian sekarang tinggal di mana? Kan dia itu tinggal di dekat rumahku sekarang ini teman-teman ya. Dan dia bilang, oh iya aku masih tinggal kok di dekat sana, di suburb ini gitu. Dan kita ini lagi on the way bangun rumah. Dan mereka itu bangun rumah teman-teman bukan di suburb yang jelek gitu ya, tapi mereka tuh bangunnya di suburb yang bagus. Jadi kalau kalian tahu di Australia sini teman-teman, di mana-mana lah gitu ya, di seluruh dunia itu pasti ada yang namanya area bagus, ada area yang tidak bagus. Yang area nggak bagus otomatis murah teman-teman. Area yang bagus otomatis harganya lebih tinggi gitu teman-teman. Dan teman saya yang single mom B ini teman-teman, dia itu sedang membangun rumah on the way di suburb yang bagus. Teman-teman, amazing banget ya kalau mau dipikir-pikir teman-teman ya. Dua-duanya single mom, dua-duanya punya anak 1, dua-duanya bekerja, dua-duanya punya kesempatan untuk bisa memiliki penghasilan yang lebih tinggi atau bisa memiliki penghasilan yang lebih sedikit gitu ya. Tapi dua-duanya ini memiliki hasil yang berbeda atas pencapaiannya mereka teman-teman. Dan saya lupa bilang mengenai teman saya yang single mom A ini ya,
secara physically dia tetap begitu-begitu aja. Dari yang dulu saya ketemu dia, postur tubuhnya seperti itu, ya udah tetap aja seperti ini gitu, tidak ada perubahan sama sekali, tidak lebih muda, tidak lebih cantik, tidak lebih rapi, no, tetap sama seperti dia yang dulu. Sedangkan teman saya yang single mom B ini, teman-teman, dia tuh bener-bener berubah banget. Bayangin yang dulunya overweight, super overweight ya, 100 kilo lebih, sekarang bisa half of her weight, sampai turun 55 kilo, teman-teman. Sampai beli rumah gitu. Dua-duanya ini tidak punya sertifikat yang memadai untuk bisa bekerja di Australia sini gitu ya. Dua-duanya itu juga sama-sama bekerja, tetapi hasilnya itu luar biasa. Teman-teman, ini poin yang sangat penting yang pengen saya sharing sama kalian. Dalam hidupnya kita ini, masalah itu pasti akan selalu ada. Rintangan itu pasti akan selalu ada, teman-teman. Tapi yang membedakan kita antara hasilmu dan hasilku, atau hasilmu dengan hasil orang lain, adalah mindset. Cara kita berpikir, cara kita melihat masalah, cara kita melihat kesempatan, dan cara kita memproses setiap informasi yang kita terima. Seringkali kita itu senang tinggal di comfort zone. Memang teman-teman, tinggal di comfort zone itu enak banget gitu. Karena kita udah terbiasa melakukan hal yang seperti ini, kita nggak mau repot, kita nggak mau melangkah lebih lagi. Padahal sebenarnya, kalau kita push our limit, you can do it. You can. Aku cuma mau bilang, push your limit. Sampai kamu sendiri, sampai bisa tercengang-cengang. Oh iya ya, aku bisa sampai sejauh ini gitu ternyata ya teman-teman. Push your limit. Karena teman-teman, kalian harus tahu bahwa di dalam kita ini, di dalam diri kita ini, ada potensi yang luar biasa. Ada potensi yang luar biasa yang belum tergali. Karena kadang kita itu terlalu nyaman di comfort zone-nya kita. Karena kadang kalkulatornya kita punya hitung-hitungan itu terlalu tinggi gitu teman-teman. Kadang kita harus buang kalkulatornya kita dan kita maju saja. Kita maju, kita pokoknya lakukan yang terbaik yang kita lakukan. Karena ingat, seringkali kalau kita terlalu banyak hitung, kita terlalu perhitungan teman-teman, kita berpikir kita bisa cuan nih gitu ya. Kita bisa untung nih dengan kita punya hitung-hitungnya yang super tinggi. Padahal kita tidak sadar bahwa kita melepaskan begitu banyak kesempatan, kita rugi begitu banyak gitu ya. Pada saat kita hitung-hitungnya terlalu tinggi. Sekian teman-teman buat cerita singkat saya hari ini. Saya harap kalian bisa mendapatkan pesan dari kisah saya pada hari ini. Dan kalian bisa belajar dan bisa berubah. Kalau misalnya kalian masih di comfort zone-nya kalian masih takut untuk melangkah. Semoga cerita saya hari ini teman-teman bisa menjadi inspirasi buat kalian. Thank you for watching!